Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Griselda Angelin Wangi dari kelas LB10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memilih lokasi dan tata letak yang tepat. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan 6 subtopik. Yang pertama ada lokasi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Yang kedua kriteria lokasi untuk bisnis retail dan jasa. Yang ketiga opsi lokasi untuk bisnis retail dan jasa. 4. Keputusan lokasi untuk produsen. 5. Pertimbangan tata letak dan desain. Dan yang keenam adalah tata letak untuk memaksimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Poin pertama adalah lokasi sebagai sumber keunggulan kompetitif, di mana ketika suatu usaha atau suatu bisnis telah memiliki lokasi yang tepat untuk menjalankan bisnisnya tersebut, maka bisa dikatakan bisnis tersebut sudah mendapatkan salah satu sumber keunggulan kompetitif yang dapat membuat bisnisnya tersebut dapat berkembang ke depannya. Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih lokasi ini. Yang pertama adalah wilayah negara, yang kedua adalah kota yang tepat, dan yang ketiga adalah situs yang bisa digunakan. Nah, yang pertama adalah menentukan wilayah negara. Ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui oleh pelaku usaha atau pemilik bisnis. Yang pertama, bagaimana kedekatan dengan pasar serta bahan baku yang akan dibutuhkan dalam bisnis tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan pasokan tenaga kerja, tingkat upah dan tarif pajak yang ada di wilayah negara tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana iklim bisnis yang terjadi atau yang berputar di dalam wilayah negara tersebut. Untuk menentukan kota yang tepat, ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tren populasi serta kompetisi yang ada. Yang kedua, bagaimana hukum serta peraturan lokal dan kualitas hidup di kota tersebut. Dan yang ketiga adalah biaya utilitas dan layanan publik seperti apa yang disediakan di kota tersebut. Nah, untuk menentukan lokasi juga kita perlu bantuan beberapa situs agar keputusan yang kita gunakan atau kita ambil bisa sepadan dengan apa data yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk situs-situs yang bisa digunakan ada 3. Yang pertama ada data sensus, yang kedua Zoom Prospector, dan yang ketiga adalah Zipskinny. Kriteria lokasi untuk bisnis retail dan jasa sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya hanya menyebutkan 4. Yang pertama, wilayah tempat bisnis yang akan dijalankan atau sedang dijalankan tersebut diharapkan dapat menarik pelanggan. Yang kedua, tingkat persaingan yang dapat dirangkul atau dapat kita saingi, kita dapat masuki. Dan yang ketiga, menyediakan parkir yang memadai, dan yang terakhir adalah indeks saturasi retail atau memiliki IRS. Untuk opsi lokasi retail dan layanan sendiri bisa menggunakan pusat bisnis distrik atau lokasi lingkungan, dan mungkin juga bisa masuk ke pusat perbelanjaan dan mall. Keputusan lokasi untuk produsen. Di sini ada 2 macam keputusan. Yang pertama, zona perdagangan luar negeri yang skemanya bisa dilihat pada gambar yang tertera di samping kanan, dan inkubator bisnis, di mana inkubator bisnis ini merupakan organisasi yang menggabungkan ruang sewa berbiaya rendah dan fleksibel dengan banyak layanan dukungan untuk penghuni bisnis kecil. Untuk layout, dalam memaksimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya, diharapkan suatu usaha dapat berfokus untuk mengatur tata letak yang dapat menarik perhatian customer-nya. Nah, hal ini didukung oleh beberapa hal, misalnya pencahayaan yang tepat, desain yang menarik, bahkan tempat yang nyaman. Untuk implementasinya sendiri, saya memiliki ide bisnis di mana akan membuka sebuah kafe yang bernama Cafe Louvre, di mana kafe ini memiliki berbagai spot-spot Instagramable yang sangat relate dengan kehidupan milenial zaman sekarang.
Cafe ini didesain dengan konsep outdoor dan indoor sehingga bisa menyesuaikan dengan keinginan dari masing-masing customer. Selain itu, value yang ditawarkan juga saya rasa masih sangat jarang ditawarkan oleh kompetitor yang ada, di mana saya menyediakan di cafe tersebut berupa layanan jasa foto bagi setiap customer yang mengunjungi cafe ini, sehingga mereka bisa mendokumentasikan momen mereka bersama orang-orang terdekat, misalnya keluarga, sahabat, teman, pacar, kerabat, dan lain sebagainya. Untuk lokasinya sendiri, saya memilih lokasi di Kabupaten Buwol, Sulawesi Tengah, di mana lokasi untuk Coffee Love ini saya rasa sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan beberapa sekolah menengah atas serta kompleks perkantoran. Untuk lokasi dengan ketersediaan bahan baku juga masih cukup dekat sehingga tidak memberatkan biaya operasional dari Coffee Love ini. Setelah itu, tata letak dari Coffee Love ini juga didesain elegan, mengarah ke industrial untuk bagian indoor, dan untuk outdoor sendiri akan didesain lebih menyatu dengan alam karena akan memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar sebagai interior yang alami. Pengaturan meja dan kursi juga akan disesuaikan dengan bentuk ruangan karena agar bisa terlihat atau terkesan lebih leluasa yang membuat customer nyaman untuk bersantai di Coffee Love. Ini ada 2 contoh lokasi outdoor dan indoor yang mungkin akan saya terapkan ke depannya untuk bisnis saya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.